Allahumma barik lana fi Rajab. Tujuan Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Wahyu pertama itu ada di bulan Ramadan, sehingga para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, termasuk juga sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan pertama yaitu kebahagiaan indal iftar, tatkala kita berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mungkin bertanya, bagaimana Ustadz cara mendapatkan Lailatul Qadar? Mulai start 1 Ramadan sampai terakhir finish, jenengan harus ikut semua. Kalau Al-Ghazali memang menyampaikan 21, 23, 25, 27 dan 9. Baik, yang kami hormati juga KCBI dan juga UL di Indonesia dan Bank Muamalat dan juga para tamu undangan yang saya hormati. Baik, untuk menyingkatnya waktu, kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan Ummul Kitab ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan dilantunkan langsung oleh santri yang bernama Uji Susanto dan juga disarikan oleh santri yang bernama Faris Ananda Putra. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصوموا خير لكم إن كنتم
تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali lantunan ayat suci Al-Quran tadi. Masya Allah, semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan pahala dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Rola Mutakin Jember kepada Bapak Insinyur Nirvano. Kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati adik-adik yang Masya Allah dirahmati Allah, para hafiz, Pak Ustadz Zaki beserta tim, ibu-ibu sekalian, Pak Profesor Rudi, Pak Sigit, dan yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-15 ya Pak? 15 ya. Saya ingatkan lagi bahwa tujuan puasa, tujuan Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Kita berharap menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Takwa cirinya ada 4. Itu dijelaskan di surat Al-Imran 133. Yang pertama, gemar berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang takwa cirinya adalah mampu menahan amarah dan mudah memaafkan. Ciri yang ketiga itu senang dengan melihat orang-orang yang berbuat baik. Dan ciri yang keempat, orang-orang yang takwa ketika melakukan kesalahan akan segera mengingat Allah dan bertobat. Di surat Al-Baqarah tadi yang dibacakan, surat Al-Baqarah ayat 183. Di ayat yang 185 Allah menjelaskan, berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an as wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu, dan Al-Quran sebagai pembeda atau wal furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi ada hubungannya antara Al-Quran dengan
perintah puasa. Ini ada hubungannya. Jadi Al-Quran dengan perintah puasa ini ada hubungan. Jadi kalau orang di bulan Ramadan yang sekarang ini belum membuka mushaf, yang belum membaca Al-Quran, mulai besok atau mulai nanti malam sudah mulai membuka. Karena ini hubungannya sangat kuat. Sangat kuat hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Memang Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kata Allah, tidak sekaligus. Diturunkan selama 23 tahun, sejak Rasulullah berumur 40 tahun di Gua Hiro sampai dengan usia 63 tahun ketika beliau haji wada di Mekah. Diturunkan secara berangsur-angsur. Tetapi wahyu pertama itu ada di bulan Ramadan. Sehingga para ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, termasuk juga sebagaimana dijelaskan oleh Allah. Kapan diturunkannya? Di akhir Ramadan, yang kita kenal dengan malam kemuliaan. Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada yang bilang tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Pokoknya di akhir Ramadan. Kenapa di akhir bukan di depan? Karena ya, kitab Al-Quran itu ada dua bentuk. Yang pertama sebagai Alkitab, yang kedua sebagai Al-Hikmah. Sebagai hikmah Al-Quran itu bisa diturunkan oleh Allah kapan saja. Nah, tetapi khusus di bulan Ramadan, ya, Allah ini menilai. Jadi ibaratnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam wisuda. Orang-orang yang selama sebulan itu berpuasa dengan baik, kemudian mendalami Al-Quran. Bukan hanya kalau orang kan tadarus itu disamakan dengan hataman, padahal nggak sama ya. Tadarus tuh nggak sama dengan hataman. Kalau hataman uber-uberan nih, kejar setoran. Nih aku bisa hatam 2 kali pada bulan Ramadan ini gitu kan. Tidak hanya itu, kalau tadarus itu mendalami, berdiskusi, bertukar pikiran supaya kita mendapatkan hikmah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu ada 2, sebagai Alkitab dan Al-Hikmah. Lailatul Qadar, hikmah-hikmah yang akan dibagikan oleh para malaikat itu akan diberikan kepada makhluk Allah yang memburu hikmah Al-Quran, ya. Memang harus diburu, harus dipelajari. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran di rumah, artinya dibaca, didalami, kemudian dikaji, kok bisa begini ya, bisa begini gitu ya. Ya, jadi malam Lailatul Qadar seperti malam wisuda. Malam wisuda. Di surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di surat Al-Qadar. Ya. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu malaikat akan turun bersama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diiringi oleh malaikat yang lain untuk membagikan, menyelesaikan urusan siapa? Urusan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang memburu hikmah Al-Quran. Ya, manusia yang memburu hikmah Al-Quran. Jadi mulai nanti malam kita sudah mulai bertadarus dan berhataman. Jadi tadarus itu mendalami, mengkaji, berdiskusi. Sedangkan hataman, ya hataman, menyelesaikan bacaan. Jadi ibu-ibu semua, nanti kita akan kedatangan malaikat. Ya, jadi dalam sejarah Ramadan
Di bulan Ramadan ada 3 kali malaikat turun ke bumi, ke langit dunia. Ada 3 kali. Yang pertama ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Yang pertama. Jadi ketika itu Rasulullah berusia 40 tahun, beliau suka bertahanus. Tahanus itu menyepi. Itu keadaban, kebiasaan orang Arab memang. Ya, menyepi di Gua Hira. Pada saat itu beliau sangat gelisah karena masyarakat di Mekah itu sudah melupakan Tuhan, sudah melupakan Allah, banyak berhala. Sehingga Rasulullah sering menyepi. Dan ketika menyepi beliau berpuasa. Padahal waktu itu belum ada syariat puasa. Belum ada perintah puasa. Tapi pada hari itu Rasulullah berpuasa. Bahkan diriwayatkan bahwa ketika perut Rasulullah sampai mengecil, itu diganjal sampai batu. Ya, pada saat itulah pada keheningan malam datanglah malaikat Jibril yang diperintah oleh Allah dari ufuk yang paling tinggi sampai kemudian mendekat sampai jarak 2 busur panah dalam wujud malaikat Jibril asli. Jadi itu pertama malaikat turun ke langit dunia. Kemudian momen yang kedua malaikat turun ke bumi ketika membantu Rasulullah perang Badar. Itu perang Badar itu perang yang paling mencekam, perang yang paling menakutkan. Kenapa? Musuhnya itu puluhan ribu, sedangkan pasukan Rasulullah hanya ratusan. Jadi dilanda ketakutan yang luar biasa pasukan umat Islam waktu itu. Kemudian Rasulullah berdoa, minta pertolongan sama Allah, dan dijanjikan oleh Allah akan dibantu dengan 1000 malaikat. Akan dibantu oleh 1000 malaikat. Kemudian karena pasukan Rasulullah ini ketakutan, sama Allah dibikin ngantuk, dibikin rileks. Ini ada di surat Al-Imran ceritanya. Ini saya baca di surat Al-Imran. Dibikin rileks supaya tidak takut, dibikin ngantuk, kemudian dibikin seperti mimpi bahwa musuhnya itu sedikit. Musuhnya sedikit, kemudian begitu akan perang sama Allah diberi hujan. Supaya apa? Supaya setan-setannya hilang, supaya kakinya jejak bumi ini kuat, supaya semangatnya tambah besar. Dan akhirnya perang Badar, perang yang paling mencekam, itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Perintahnya Allah kepada malaikat apa? Pukul lehernya dan tangannya. Jadi itu yang kedua. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Jadi malaikat turun ke langit dunia. Kemudian yang ketiga, malaikat turun ke langit dunia ketika malam Lailatul Qadar. Nah ini yang kita tunggu. Ya, kita masih punya waktu. Ya memang nggak bisa dicegat ini. Ya. Tetapi disarankan untuk beritikaf. Itikaf itu mengheningkan, kita hening, karena ketika hening itu jiwa kita semakin tajam. Ya, udah tahu malaikat seperti apa? Ibu-ibu pernah ada yang melihat malaikat? Malaikat itu makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Pertama kali Allah menciptakan makhluk itu namanya malaikat. Ketika menciptakan jagat raya. Karena tugasnya malaikat itu ngatur urusan, sehingga harus bersamaan paling tidak dengan menciptakan jagat raya. Jagat raya ini kalau ada yang menghitung perkiraannya katanya 200 miliar tahun cahaya. Ya. Udah sangat luas ya, sangat luas. Umurnya sudah 14 miliar tahun. Ada di surat Al-Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Malaikat itu ya diciptakan oleh Allah untuk mengurus urusan-urusan. Memiliki sayap 2, 3, dan 4. Jadi malaikat itu punya sayap. Ya, tapi jangan lupa malaikat ini makhluk berdimensi tinggi. Malaikat makhluk langit. Ya, makhluk dimensi tinggi. Tapi kalau manusia dan jin itu makhluk bumi. Setelah Allah menciptakan malaikat bersamaan dengan menciptakan jagat raya,
teorinya, kalau secara teori itu namanya teori Big Bang, ya. Itu Allah menciptakan jin. Jin diciptakan di bumi. Bumi pada saat itu masih panas. Karena pecahan planet-planet ketika pertama kali menciptakan jagat raya. Jadi faktor produksi jin itu ada, diciptakan dari api. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Setelah bumi dingin, setelah jagat raya terbentuk, bumi kan dingin. Allah menyiapkan air, disuruh diam di bumi airnya sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu semua, kita akan menyongsong malam Lailatul Qadar. Kita akan menyongsong datangnya para malaikat yang jumlahnya mungkin banyak. Untuk apa? Ngurusi urusan kita. Kita punya masalah, dibantu sama Allah. Tapi itu tadi jangan lupa, siapa yang memang berburu hikmah. Jadi yang belum ngaji, udah nanti malam sudah baca di Al-Quran. Setelah dibaca kemudian artinya dibaca, ya. Artinya dibaca, dipelajari kenapa ini sampai terjadi. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dari apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada cara yang lebih lanjut. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan beliau. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-Mulk oleh para santri Ibnu Katsir kepada santri-santri Ibnu Katsir untuk bisa menaiki panggung kehormatan. Monggo teman-teman bisa langsung ke panggung kehormatan. Monggo Ustadz Afif Abdillah dan juga Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل صبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa. Baik, kami persilahkan kepada para hafid untuk bisa duduk kembali di tempatnya masing-masing. Oke, adik-adiknya masih semangat ini? Halo? Semangat? Oke, kalau semangat, untuk selanjutnya yaitu santunan, yang mana monggo kepada para adik-adik yang sangat luar biasa ini bisa berdiri dulu. Monggo adik-adiknya berdiri. Iya. Iya, berdiri. Iya, monggo bisa maju ke depan. Monggo. Nah, bagus, siap. Yuk, ikut maju ke depan semuanya. Mungkin yuk semuanya adik-adik. Masya Allah, luar biasa. Oke, monggo panitia bisa merapikan posisi adik-adiknya. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik, monggo kepada segenap panitia untuk bisa menyerahkan santunan.
kami persilahkan. Sayyidina al-faqih al-muqaddam al-wali al-a'zam habibana al-wali al-a'tas fa'aghithna sarafana al-qutb al-ghaus sultan al-wali sarafana al-ghaus al-wali Sayyidina Habibana Umar Al-Muqdar li syadai. Baik, Masya Allah, moga kepada ibu dan adik-adik bisa menempati tempat kursinya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti yang kita nanti-nanti, yaitu Taujih Rabbani, yang mana akan disampaikan langsung oleh Kiai kita yaitu Kiai Haji Musta'in. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Rola Muttaqin, Pembina Perwira Persatuan Perempuan Wira Usaha, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia yang sudah dapat amplop, tinggal yatim yang asli. Yatim depan ini yatim asli, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore hari ini di setengah perseparuh daripada kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Rasulullah jelas sekali, orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan pertama yaitu kebahagiaan indal iftar, tatkala kita berbuka puasa. Ini paling senang ini, buka puasa ini. Dan ini hanya dimiliki oleh orang yang berbuka puasa. Yang puasa, yang tidak puasa tidak ada artinya. Ini senang sekali. Nanti kalau sudah minum, Masya Allah bahagian. Kebahagiaan yang kedua, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang melaksanakan puasa ini dapat lulus. Dan lulus melaksanakan 5. Sukses. Ibu-ibu nanti dicentang sendiri ya. Ini nampaknya tidak konsentrasi ini, mau buka ini. Dicentang sendiri. Sukses yang pertama ada 5 sukses. Sukses puasanya, centang nanti. Sukses tarawehnya. Apa ada di antara kita yang puasa tapi tidak taraweh? Ada ya. Taraweh. Sukses tadarusnya. Yang keempat, sukses Lailatul Qadarnya. Jenengan mungkin bertanya, bagaimana Ustadz cara mendapatkan Lailatul Qadar? Mulai start 1 Ramadan sampai terakhir finish, jenengan harus ikut semua. Kalau Al-Ghazali memang menyampaikan 21, 23, 25, 27 dan 9. Tapi jenengan ibu-ibu perwira ini insya Allah mulai dari awal sampai akhir ya. Semangat ya. Sesemangat jilbab merah. Semangat ibu-ibu ini, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Terus sukses zakat fitrahnya. Alhamdulillah jenengan termasuk berbagi ini kepada anak yatim yang jelas ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan harapan kita jenengan semuanya ini bisa lulus dalam diklat Ramadan 1445 Hijriah ini, karena tidak semuanya orang bisa lulus. Tapi karena kemahamurahan Allah, jenengan nanti 1 Syawal diwisuda oleh Allah. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya meneliti kenapa kok orang dulu pakai baju baru,
songkok baru, sarung baru, sandal baru, yang laki, yang perempuan biasa. Kalau ibu-ibu biasa sudah pakaian baru-baru biasa ibu-ibu. Makanya suami yang baik ya, ini ada suami, para suami wajib memberikan baju kepada istrinya tiap bulan. Suami yang baik. Tapi istri yang baik memahami kondisi suami. Itulah Islam. Jadi mari terus bagaimana agar kita sukses dari 5 itu? Pertama, tanamkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau jenengan tidak punya komitmen keimanan, yakin jenengan tidak puasa. Dan kalau minum sendiri pun tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kok tidak jenengan lakukan? Karena jenengan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan niat harus karena Allah. Yang kedua, harus tahu ilmunya puasa. Kalau jenengan ibu-ibu tidak makan, tidak minum kuat. Tapi yang tidak kuat ini al-cerewetu. Al-cerewetu, cerewet ya. Kadang ibu-ibu gosip ya. Kalau tapi di sini tidak ada Bu ya. Tidak ada gosip, tidak ada. Di sana digosok-gosok makin sip ya. Anu iri tidak ada ya sini. Panas-panasan tidak ada. Yang ada Irin. Bu Irin. Sini tidak ada yang panas-panasannya. Yang gelangnya 8 pinjamkan temannya 1 ya. Jadi tidak ada sini. Alhamdulillah bagus itu. Itu merupakan nilai-nilai puasa. Yang ini yang berat. Kalau tidak makan, tidak minum semuanya orang kuat. Tapi yang lainnya itu wa ghairu dzalik ini dalam bahasa fikih itu. Maka mudah-mudahan kita dengan berbagi ini Allah menambah rizki kepada kita sekalian. Karena apa? 4 pendidikan yang diajarkan orang yang berpuasa. Pertama, pendidikan rohaniyah. Rohani kita semakin mantap kepada Allah. Keimanan kita semakin mantap. Yang kedua, fikriyah. Kita harus belajar ilmu. Ibu-ibu saya yakin lebih banyak baca WA daripada baca Al-Qur'an. Nah ini adik-adik banter itu. Yang ketiga, pendidikan jasadiyah. Jasad ini kita tidak makan mulai jam 3 ya, jam 4 sampai berapa, sampai jam ini hampir sudah jam setengah 6. Nah, itu pendidikan itu jasadiyah. Pola makan kita dirubah oleh Allah. Kemudian pendidikan yang terakhir apa? Pendidikan maliyah. Harta kita ini digunakan. Karena harta ada singkatannya, hati akan rusak tanpa agama. Harta, catat itu. Ini dokter ini. Jadi banyak acap kali kadang orang bertengkar karena urusan uang. Mudah-mudahan kalau takwa takut ke situ. Kalau harta, hati akan rusak tanpa agama. Oleh karenanya mudah-mudahan harta yang kita dapat ini barokah. Dengan kita berbagi kepada anak yatim, doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya juga yang ikut menyumbang, berbagi kepada anak-anak yatim ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 5 sukses, ingat-ingat tes. Sukses puasa, sukses taraweh, sukses tadarus, sukses Lailatul Qadar, sukses zakatnya. Mudah-mudahan 5 sukses ini nantinya dengan centang sendiri. Oh aku gak puasa tanggal 7 Ramadan kemarin sampai tak berapa hari, kalau ibu-ibu diganti nanti pada hari yang lain gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk mampu kita menyelesaikan puasa yang dijalani, Ramadan yang kita jalani ini, dan mudah-mudahan kita tidak mampu diwisuda oleh Allah pada 1 Syawal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan beliau barusan. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya monggo kepada teman-teman Hafiz untuk bisa maju ke panggung kehormatan. Monggo. Akan ada sedikit apresiasi dari para ibu-ibu luar biasa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغل الظالم بالظالمين. Cara selanjutnya yaitu doa yang mana dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Abdullah Zaki. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, karena kita sudah azan, kita langsung doa saja ya. Doa berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa syabatil ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadhal maqam biqalbin salimin wa